Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika boleh menjumpai Anda dalam program ini. Timur Tengah membara. Apa pesan Tuhan di baliknya? 28 Februari 2026. Dunia terguncang ketika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Serangan presisi Israel yang berlangsung sekitar 60 detik menewaskan puluhan elit militer Iran dan memicu ancaman balasan besar di Timur Tengah. Peristiwa ini membuka banyak pelajaran mendalam bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Selama lebih dari 35 tahun, Khamenei dianggap salah satu orang paling berkuasa di dunia Islam, di Iran. Namun sejarah kembali membuktikan kekuasaan manusia selalu sementara. Dari Saddam Hussein, Muammar Gaddafi hingga kini Khamenei, semua menunjukkan satu pola. Sistem bisa kuat, militer bisa besar, tapi pemimpin tetap fana, tidak ada yang kekal. Apa pelajarannya? Dunia sering percaya stabilitas berasal dari kekuatan politik, padahal stabilitas sejati sangatlah rapuh. Pelajaran yang berikutnya, perang modern bukan lagi soal tentara, tapi intelijen. Operasi ini berhasil karena satelit, AI surveillance, jaringan intelijen, koordinasi real-time CIA dan Mossad. Artinya perang abad ke-21 dimenangkan oleh informasi, bukan oleh jumlah pasukan. Siapa yang menguasai data akan menguasai masa depan. Dunia masuk ke era invisible warfare. Dan musuh hari ini tidak selalu terlihat oleh mata. Membunuh pemimpin tidak selalu mengakhiri konflik. Ini yang kita bisa renungkan. Iran langsung bersumpah membalas dan menyerang aset Amerika serta Israel di berbagai negara kawasan. Sejarah menunjukkan membunuh pemimpin justru sering menciptakan radikalisme baru. Vakum kekuasaan itu sama artinya dengan ketidakstabilan. Kadang kemenangan militer justru awal konflik yang lebih panjang. Bahkan dunia sekarang ini sedang bergeser ke era ketidakpastian global. Reaksi dunia terbelah, Rusia mengecam keras serangan itu. Negara lain menyerukan deeskalasi. Harga energi dan keamanan regional terancam. Ini menunjukkan dunia multipolar sedang terbentuk. Aliansi berubah dengan cepat. Konflik regional bisa menjadi global. Apa yang kita bisa tarik? Kita hidup di zaman di mana satu keputusan di Timur Tengah bisa mengguncang ekonomi dunia. Dan kita belajar bahwa ideologi lebih kuat dari senjata. Yang menarik, walaupun pemimpin Iran mati, ideologi tidak otomatis mati. Iran tetap memiliki struktur revolusi, militer ideologis, jaringan regional. Nah, perang terbesar manusia bukan tentang wilayah, tetapi tentang keyakinan atau ideologi. Momentum sejarah selalu datang tiba-tiba. Tidak ada analisis yang memperkirakan perubahan sebesar ini terjadi dalam hitungan menit. 60 detik operasional mengubah geopolitik puluhan tahun. Nah, pelajaran penting adalah dunia
bisa berubah semalam. Stabilitas hanyalah ilusi sementara. Saudara, dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Perang meningkat, bangsa melawan bangsa. Timur Tengah kembali membara. Konflik yang melibatkan Israel Amerika melawan Iran dan proksi-proksinya membuat dunia bertanya, apakah ini awal dari perang besar? Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Hari ini saya tidak datang membawa berita politik. Saya datang membawa pertanyaan dari surga. Jika dunia berakhir lebih cepat dari rencanamu, apakah engkau siap? Apakah jiwamu siap? Kita akan belajar beberapa pesan di balik membaranya Timur Tengah. Karena seringkali melalui berbagai peristiwa, ada pesan-pesan Tuhan di baliknya yang kita harus bisa menangkapnya. Yang pertama, dunia tidak sestabil yang kita kira. Dunia tidak sestabil yang kita pikirkan. Manusia membangun rasa aman pada ekonomi, teknologi, kekuatan militer, jabatan, masa depan. Namun lihat, satu konflik saja di Timur Tengah, dan dunia berubah dalam semalam. Yakobus 4 ayat 14, Alkitab mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap. Saudara, uap itu sebentar ada dan lenyap sekejap. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini seperti uap. Artinya, hanyalah sementara. Uap juga tidak dapat kita pegang, tidak dapat kita kendalikan. Hidup kita di dunia ini juga sama. Pandemi COVID-19 2019 membuktikan. Perang Timur Tengah juga membuktikan. Krisis global membuktikan bahwa hidup manusia rapuh. Ayo coba ketik, katakan, hidup manusia rapuh. Masalahnya bukan kapan dunia berakhir. Masalahnya bukan kapan kiamat akan terjadi. Namun masalahnya adalah banyak orang hidup seolah mereka punya waktu tanpa batas. Padahal hidup di dunia ada batasnya. Dan seringkali kita tidak pernah tahu kapan batas bagi hidup kita. Ada orang merencanakan liburan 5 tahun ke depan, tetapi sedihnya tidak pernah merencanakan kekekalan setelah kematian. Hari ini sebelum terlambat, maukah kita mempersiapkan bukan hanya apa yang akan terjadi tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Namun mari kita juga mempersiapkan diri, merencanakan kekekalan, bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan surga. Dan hanya saat kita hidup bagi Kristus, maka kita sedang mempersiapkan rumah kekal kita di surga. Ingat baik-baik bahwa ternyata dunia tidak stabil. Hanya Yesus, hanya kerajaan Yesus yang stabil, kokoh, dan dapat kita andalkan. Yang setuju coba ketik katakan, hanya Yesus yang aku bisa andalkan. Pelajaran yang kedua, tanda zaman sedang berbicara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang. Perhatikan, ini sudah Yesus katakan. Yesus sudah nubuatkan, kamu akan mendengar
deru perang. Yesus tidak berkata jika, Yesus tidak berkata ketika, tetapi perang ternyata bukan kejutan dari sorga, namun perang adalah sebuah alarm. Alarm bukan untuk ditakuti, namun alarm untuk membangunkan kita dari tidur kita. Ayo coba katakan, perang adalah alarm. Nah, Tuhan mengizinkan dunia digoncang, terjadi peperangan. Supaya apa? Menjadi alarm, wake up call, untuk membangunkan, panggilan untuk kita bangun. Wake up call supaya kita benar-benar tidak lagi tidur dalam dosa, tidak lagi tidur dalam kemalasan, kenyamanan, dan lupa Tuhan. Sudah malas ke gereja, sudah malas berdoa, malas baca Alkitab. Dan perang ini yang terjadi ketika Timur Tengah membara, menjadi sebuah alarm untuk membangkitkan kembali bahwa apa yang sudah dinubuatkan Yesus, kamu akan mendengar deru perang, itu sedang terjadi dan akan makin intens. Tentunya kita berdoa supaya perang konflik ini segera berakhir. Namun, kalau memang sudah menggenapi dari apa yang Yesus sudah katakan, maka kita harus belajar untuk bangkit. Ayo gunakan kesempatan mencintai Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk hidup melayani Tuhan, untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan hanya di bumi, untuk memenangkan keluarga kita bagi Yesus, teman-teman kita. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Pelajaran yang ketiga, masalah terbesar bukan soal perang, namun dosa. Saudara, dengar ini baik-baik. Perang bukan ancaman terbesar manusia. Ancaman terbesar manusia adalah dosa. Sebab dosa membawa maut. Alkitab berkata jelas, upah dosa adalah maut. Perang hanya bisa membunuh tubuh fisik kita. Namun dosa bisa memisahkan manusia dari Allah dan masuk dalam api neraka. Roma 3 ayat 23, Alkitab menegaskan semua orang telah berbuat dosa. Tidak peduli apakah Anda pelayan gereja, pendeta, pengusaha, anak muda, pemimpin, orang biasa. Ingat bahwa semua kita membutuhkan keselamatan. Semua kita membutuhkan pengampunan dari dosa. Semua kita membutuhkan kelepasan dari dosa. Pertanyaannya, jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah engkau yakin bersama Tuhan? Atau itu hanya sebuah pengharapan kosong? Sebelum terlambat, ayo. Masalah terbesar bukan soal perang, tapi apakah kita sudah meninggalkan dosa, sudah bertobat lahir baru, dan hidup dalam kekudusan. Kita nggak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita datang kepada salib Kristus, saat kita datang kepada Tuhan Yesus, mengaku jujur dosa kita, dan kita mau bertobat, dan kita mau tinggalkan dosa, kita mau hidup kudus, kita minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus, pribadi Allah, akan memampukan kita lepas dari perjudian, lepas dari perselingkuhan, lepas dari drug, lepas dari rokok, lepas dari judi online, lepas dari semua perzinahan, lepas dari pornografi, lepas dari kesombongan, lepas dari kebencian. Hanya ketika kita datang kepada Yesus. Coba katakan, hanya Yesus yang bisa membebaskanku. Pelajaran yang keempat, salib Kristus adalah jawaban di tengah dunia yang kacau. Di tengah dunia yang penuh perang,
penuh dengan konflik, penuh dengan pertikaian, penuh dengan kegoncangan dan ketidakpastian. Tuhan tidak mengirim ideologi, tetapi Dia mengirim anaknya. Itulah Yesus, Sang Firman, datang bukan untuk menghukum dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yohanes 3:16, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Salib Kristus berkata, masa lalumu bisa diampuni, masa kelammu bisa diampuni, dosa-dosamu bisa diampuni, hatimu, hidupmu bisa dipulihkan. Salib Kristus berkata, hidupmu bisa diubah hari ini, bukan besok. Hari ini. Coba ketik katakan hari ini. Saudara, dunia sedang menuju masa sulit. Tetapi kabar baiknya, keselamatan dalam Yesus masih terbuka hari ini. Saya tidak bertanya, apakah kamu orang baik? Saya bertanya, apakah hidupmu sudah menjadi milik Yesus? Apakah engkau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu? Mungkin hari ini kamu jauh dari Tuhan. Mungkin hari ini imanmu sedang dingin. Hidupmu penuh dengan kompromi terhadap dosa. Atau bahkan kamu belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu. Hari ini Tuhan Yesus membukakan kedua tangannya. Dan Dia berkata, dalam Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan lagi engkau menunda-nunda. Hari ini buka hatimu. Izinkan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Rajamu, menjadi juru selamatmu, menjadi Allah yang berkuasa, yang memimpin hidupmu. Dan izinkan Yesus mengubah hidupmu, membongkar semua kepahitan, dosa yang menjijikkan, diubah menjadi ciptaan baru. Hari ini jika kamu berkata, Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, aku mau hidup baru. Saya undang Anda, ayo angkat tanganmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, di tengah Timur Tengah yang membara, kami menangkap pesan-pesan penting bahwa stabilitas dunia itu tidak ada yang kekal. Semuanya rapuh. Kami mendapat pesan penting bahwa masalah terbesar bukanlah soal perang, tetapi dosa. Tanpa Yesus, kami akan masuk ke dalam maut api neraka. Tetapi bersama Yesus, kami bisa mendapatkan pengampunan dosa, kepastian keselamatan. Bahkan kami tidak hanya mau mempersiapkan apa yang sementara, tapi kami mau mempersiapkan apa yang kekal. Kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mencari jiwa. Kami mau Tuhan rajin beribadah, bertumbuh dalam gereja lokal. Kami mau Tuhan mencintai firman-Mu dan membaca firman-Mu setiap hari. Berkati semua yang hari ini menyaksikan program ini. Semua sahabat Mesbah Mujizat, hamba berdoa, berkati, supaya kami hidup bagi Kristus. Dan apapun masalah yang kami hadapi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang melewati masalah kesulitan ekonomi, pekerjaan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan yang mengalami masalah keluarga, Tuhan tolong pemulihan dan pemulihan terjadi. Berkati untuk Timur Tengah Tuhan, berkati untuk Israel, berkati Iran Tuhan, berkati Palestina, berkati Tuhan bangsa-bangsa, berkati Indonesia, berkati Amerika. Kami dipanggil tidak untuk mengutuki, tapi untuk memberkati. Dan kami katakan shalom Tuhan atas Israel, atas Timur Tengah,
atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa, ayo Anda bisa share kepada teman-teman Anda, lalu Anda juga bisa pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, supaya Anda mendapat selalu notifikasi setiap kali ada tayangan baru dari program Bethany Miracle Center. Dan doa saya, ayo biar kita makin setia, semangat dalam Tuhan. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari ya dalam YouTube channel Bethany Miracle Center, ada hari Selasa, hari Jumat, dan juga tiap hari jam 7.30 malam akan ada postingan, tayangan khotbah, kesaksian, dan juga pujian. Serta hari Minggu ada ibadah secara live streaming dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Anda bisa ikuti, dan jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan Instagram Bethany Miracle Center. Doa saya, biar kita makin cinta Tuhan, dan apapun terjadi, jangan takut, tapi hiduplah bagi Kristus. Karena yang terpenting bukan masalah perang, tapi saat kita hidup benar di dalam Yesus. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. God bless you.